Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan tak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin mengenai makalah, yaitu materi dengan manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungan. Lingkungan atau yang biasa kita sebut dengan circle memiliki hubungan erat dengan manusia. Lingkungan bisa saja mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Demikian pula kehidupan manusia akan mempengaruhi lingkungan tempat hidupnya. Hubungan antara lingkungan dan kehidupan manusia sudah diakui para pemikir dan tokoh dunia. Bahkan Aristoteles mengatakan manusia dipengaruhi oleh aspek geografi dan lembaga politik. Montesquieu menyatakan bahwa iklim mempengaruhi perilaku politik dan semangat manusia. Arnold Toynbee menyatakan peradaban manusia akan tumbuh pada lingkungan yang sukar dan penuh tantangan, sehingga melahirkan elan vital. Henry Thomas Buckley menyatakan bahwa iklim, tanaman, dan tanah saling berkaitan dalam mempengaruhi karakter dan sifat manusia. Pengertian manusia dan lingkungan. Manusia tinggal dan hidup dalam lingkungannya. Mereka berinteraksi dengan komponen lingkungan fisik baik biotik atau hewan dan tumbuhan, maupun dengan komponen abiotik seperti tanah, air, batuan, dan lain-lain. Manusia juga melakukan interaksi dengan sesamanya atau lingkungan sosialnya dan mengembangkan nilai dan norma untuk mengatur interaksi tersebut. Dari interaksi tersebut, manusia menghasilkan kebudayaan dalam berbagai bentuk, seperti bahasa, teknologi, dan lain-lain. Pada awalnya, ketika manusia belum mengenal teknologi, hubungan manusia dengan komponen lingkungan lainnya masih berjalan secara harmonis. Selain jumlahnya masih sedikit, mereka juga tidak berlebihan dalam mengambil sumber daya alam, sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya jumlah serta kebutuhan manusia, mereka cenderung eksploitatif atau mengambil sumber daya alam secara berlebihan. Akibat dari perilaku tersebut, lingkungan mengalami perubahan. Bahan-bahan pencemar sisa aktivitas manusia mencemari lingkungan perairan, udara, dan daratan. Kerusakan tersebut pada akhirnya berdampak buruk pada manusia. Di antaranya adalah berkembangnya penyakit, bencana alam, dan lain-lain. Hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Manusia hidup pasti mempunyai hubungan dengan lingkungan hidupnya. Pada mulanya, manusia mencoba mengenal lingkungan hidupnya, kemudian barulah manusia berusaha menyesuaikan dirinya. Lebih dari itu, manusia telah berusaha pula mengubah lingkungan hidupnya demi kebutuhan dan kesejahteraan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Terutama manusia memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari ekosistem atau sistem ekologi. Ekosistem adalah satuan kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas makhluk hidup dengan berbagai benda mati yang membentuk suatu sistem. Lingkungan hidup pada dasarnya adalah suatu sistem kehidupan di mana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem. Manusia adalah bagian dari ekosistem. Komponen lingkungan terdiri dari faktor abiotik dan faktor biotik. Lingkungan bisa terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan buatan.
Lingkungan alam adalah keadaan yang diciptakan Tuhan untuk manusia. Jenis lingkungan alam antara lain air, tanah, pohon, udara, sungai, dan lain-lain. Lingkungan buatan yang dibuat oleh manusia, misalnya jembatan, jalan, bangunan, rumah, taman kota, dan lain-lain. Ada pula lingkungan alam tetapi sudah merupakan hasil peradaban manusia, artinya lingkungan alam itu sudah mendapat sentuhan tangan manusia. Contohnya, persawahan yang berundak-undak, pegunungan di California, AS, yang dipahat menjadi beberapa residen. Lingkungan dapat pula berbentuk lingkungan fisik dan non-fisik. Lingkungan alam dan buatan adalah lingkungan fisik, sedangkan lingkungan non-fisik adalah lingkungan sosial budaya di mana manusia itu berada. Lingkungan sosial adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan, yaitu interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranatanya dengan simbol dan nilai, serta terkait dengan ekosistem dan tata ruang atau peruntukan ruang. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan yang untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Arti penting lingkungan bagi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. 2. Lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. 3. Lingkungan memengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. 4. Lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. 5. Manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Pentingnya lingkungan hidup ini telah disadari oleh masyarakat internasional karena adanya Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Pada tanggal 22 April 1970, Gaylord Nelson memproklamasikan Hari Bumi atau Earth Day. Secara prinsip, tidak ada perbedaan antara Hari Bumi dan Hari Lingkungan, hanya saja sejarahnya yang berbeda. Pengelolaan lingkungan hidup Indonesia telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Warga atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesempatan berperan serta itu dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan komandan keberdayaan masyarakat dan kemitraan. 2. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. 3. Menumbuhkan ketanggap-segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. 4. Memberi saran dan pendapat. 5. Menyampaikan informasi atau menyampaikan laporan. Dalam implementasinya, para warga yang berperan serta dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup mendapat penghargaan dari negara. Contohnya, para perintis, penyelamat, dan pengabdi lingkungan meraih penghargaan Kalpataru. Para wali kota dan bupati menerima penghargaan Adipura sebagai kota atau kabupaten terbersih. Para kepala sekolah yang menerima penghargaan Adiwiyata atas keberhasilan dalam menjadikan sekolah berbudaya lingkungan. C. Kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan. Sudah sejak dahulu, manusia mencari lingkungan yang memiliki daya dukung yang baik bagi kehidupannya. Contohnya, manusia menempati daerah yang memiliki sumber mata air. Misalnya menempati daerah sekitar sungai, tepi rawa, lereng gunung, dan sebagainya. Kota-kota kuno atau peradaban lama banyak menempati daerah yang dekat dengan sungai. Misalnya peradaban kuno di tepi sungai Nil. Kota-kota besar di Indonesia juga banyak yang berada di tepi pantai atau dekat dengan laut. Misalnya Jakarta,
Surabaya, dan Makassar. Manusia dengan kemampuan ilmu pengetahuan yang maju dan teknologi modern dapat mengatasi keterbatasan lingkungan, terutama yang bersifat fisik atau lingkungan alam. Manusia juga mengusahakan agar lingkungan mempunyai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup secara baik. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya. Pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan sebagai berikut. A. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Mengendalikan manfaat sumber daya secara bijaksana. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur hak, kewajiban, dan peran warga negara perihal pengelolaan ini. Hak, kewajiban, dan peran itu sebagai berikut. A. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. B. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. C. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. D. Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. E. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hubungan penduduk kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hubungan penduduk dengan lingkungan dan kesejahteraan. Manusia menciptakan, mengerjakan, dan memperbaiki berbagai hal yang ditujukan untuk kepentingan hidupnya. Penduduk dan dasarnya adalah orang-orang yang tinggal di suatu tempat yang secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupannya. Penduduk bersangkutan hal yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi A. Aspek kualitas penduduk mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. B. Aspek kuantitas penduduk yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah negara. Kesejahteraan hidup penduduk negara sangat ditentukan oleh kualitas penduduknya yang bersangkutan. Kualitas penduduk mencerminkan kualitas insani dan sumber daya manusia yang dimiliki negara tersebut. Dari segi lingkungan, masalah pemukiman merupakan masalah penduduk ketika jumlah penduduk kecil dan hidup bersahaja. Maka cara hidup dan bermukimnya diserasikan dengan lingkungan. Lingkungan alam seperti tanah dirombak untuk menampung berbagai fasilitas kebutuhan manusia. Jadi, jumlah penduduk yang semakin besar menyebabkan pemukiman yang terus berkembang dan akhirnya berpengaruh besar pula pada lingkungan. Pertumbuhan penduduk akan selalu berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Penduduk dengan segala aktivitasnya akan memberikan dampak terhadap lingkungan, perubahan positif akibat kegiatan manusia terhadap lingkungannya. Misalnya dengan pembangunan jalan-jalan yang bisa menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya terisolir. Perubahan yang positif dari lingkungan tersebut tentu saja dapat memberikan keuntungan dan sumber kesejahteraan bagi penduduk. Perubahan lingkungan akibat dampak negatif, yaitu kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup tidak hanya meniadakan daya dukung lingkungan itu sendiri, tetapi juga memberi risiko bagi kehidupan manusia. Bahkan, isu tentang lingkungan merupakan satu dari 3 isu global dewasa ini, yaitu tentang HAM, demokrasi, dan lingkungan. Di Indonesia, berhasil diidentifikasikan sebagai kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dikhawatirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi.
terutama manusia yang populasinya semakin besar. Beberapa masalah tersebut antara lain sebagai berikut. A. Terus menurunnya kondisi hujan di Indonesia. B. Kerusakan das daerah aliran sungai. C. Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak. Citra pertambangan yang merusak lingkungan. E. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati. F. Pencemaran air semakin meningkat. Kualitas udara semakin menurun khususnya di kota-kota besar. Kerusakan lingkungan hidup memberi efek yang besar bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Lingkungan sangat berkaitan dengan masalah ketahanan hidup atau survival manusia. Ketahanan hidup amat bergantung pada hubungan yang saling menopang dari lingkungan yang terdiri atas berbagai sistem yang menunjang kehidupan itu ataupun yang saling menyainginya. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan pada hakikatnya adalah menciptakan keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan itu sendiri. Pertumbuhan penduduk juga berpengaruh terhadap tingkat konsumsi penduduk. Penduduk yang besar jelas membutuhkan konsumsi dalam jumlah yang besar pula. Pemenuhan konsumsi yang besar umumnya tidak diimbangi dengan kandungan gizi yang layak. Tidak terpenuhinya konsumsi pangan penduduk berakibat pada kelaparan akibat timbulnya penyakit seperti busung lapar dan cacat mental pada anak. Sering dengan tidak tercukupnya kebutuhan pangan, maka akan muncul keterbelakangan dan kemiskinan. Di masyarakat, lingkungan sosial adalah wilayah yang tempat berlangsungnya berbagai kegiatan dan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranakannya. Dengan simbol yang nilai serta terikat dengan ekosistem dan tata ruang dan peruntukan ruang, manusia hidup berkaitan dengan lingkungan, baik lingkungan fisik, alam buatan maupun lingkungan sosial. Lingkungan sosial seorang manusia individu pada dasarnya adalah individu lain atau kelompok individu dengan segala aktivitas dan peranata yang dibentuknya. 1. Interaksi lingkungan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan sosial baik antara perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara perorangan dan kelompok manusia dalam bentuk akomodasi, kerjasama, persaingan, dan pertikaian. Tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan masyarakat. 2. Peranata dalam lingkungan sosial. Peranata sosial dalam bahasa Inggris istilahnya institution, yaitu dianut suatu warga masyarakat dalam berinteraksi. Konjanirat 1996. Peranata adalah suatu sistem norma khusus yang menata rangkaian tindakan berpola untuk memenuhi keperluan yang khusus dalam kehidupan masyarakat. Beberapa ragam peranata tersebut sebagai berikut. Konjanirat 1996. A. Peranata untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan. B. Peranata ekonomi. C. Peranata pendidikan. D. Peranata ilmiah. E. Peranata untuk memenuhi kebutuhan akan keindahan dan seni. F. Peranata keagamaan. G. Peranata untuk menjaga dan mengatur kekuasaan di masyarakat. H. Peranata untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan hidup. C. Problema dalam kehidupan sosial. Problema sosial merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang abnormal, amoral, berlawanan dengan hukum, dan bersifat merusak. Problema sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral menyimpang sehingga perlu diteliti, ditelaah, diperbaiki, bahkan mungkin untuk dihilangkan. Problema sosial timbul dari kekurangan dalam diri manusia atau kelompok manusia yang bersumber dari faktor ekonomi, biologis, dan biopsikologis, dan kebudayaan,
Setiap masyarakat memiliki sejumlah norma-norma yang menyangkut kesejahteraan, kebendaan, kesehatan, dan penyesuaian terhadap lingkungan sosial. Sesuai dengan faktor-faktor penyebabnya, maka problema sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Problema sosial karena faktor ekonomi. B. Problema sosial karena faktor biologis. C. Problema sosial karena faktor psikologis. D. Problema karena faktor kebudayaan. Sosiologi berusaha untuk menemukan kriteria apakah suatu permasalahan dapat dikatakan problema sosial atau tidak. Ukuran atau kriteria untuk menentukan tersebut adalah sebagai berikut. A. Kriteria utama untuk memenuhi kebutuhan problema sosial. B. Sumber-sumber sosial dan problema sosial. C. Pihak-pihak yang menetapkan. D. Manifestasi problemas dan latent social problem. E. Perhatian masyarakat terhadap problema sosial. Hidup manusia dalam lingkungan ada soalnya menginginkan terciptanya lingkungan sosial yang harmonis, damai, tentram, dan bisa mendukung pemenuhan kebutuhan hidupnya. Lingkungan sosial dihadapkan menjadi tempat terjadinya keberhasilan dalam melakukan interaksi sosial. Keserasian itu kesesuaian hubungan timbal balik antara komponen serta berbagai aspek dalam lingkungan. Daya tampung lingkungan sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai suatu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib, dan aman. Baiklah, terima kasih.